Terima kasih Bapak. Kami siap bersedia mendengarkan kebenaran firman dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Kita sudah mengusahakan nama Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini akan saya beri judul firman Tuhan New Normal. Apa saudaraku? New Normal. Ya, normal yang baru, kenormalan yang baru, saudaraku. Ini dicetuskan di perkataan Presiden kita Jokowi akhir Mei, pertengahan Mei juga, saudaraku. Maksudnya apa? Ya, supaya ekonomi jalan lagi, ya, tidak mati. Ya. Hidup normal seperti sebelum ada COVID-19. Ya, tentu tapi dengan batasan-batasan yang ada. Gitu, saudara ya. Presiden Jokowi berkata bahwa kita harus berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona. Ya. Kita harus berdamai, kita harus hidup berdampingan dengan virus corona, saudara. Ya, bukan berarti kita menyerah. Ya, sekali lagi bukan berarti kita menyerah. Justru kita harus pintar-pintar menyesuaikan diri. Ya. Jadi konsep new normal ini mulai diperkenalkan, saudara. Ya, di bulan Mei khususnya. Puji Tuhan. Tentu kita mesti perhatikan beberapa hal, ya. Saudaraku, Menteri Kesehatan kita Bapak Terawan, ya, mengeluarkan satu surat pernyataan 19 Juni 2020, ya, agar supaya kita memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Di saat kita menjalankan hidup yang normal, new normal, saudaraku, ya, kita harus memperhatikan beberapa hal tentunya. Pakai masker, ya, rajin-rajinlah cuci tangan, ya. Jaga jarak secara fisik dengan orang lain, jangan menyentuh wajah kalau saudara menerapkan hal-hal yang perlu kita perhatikan baik-baik waktu saudara keluar rumah, ya. Kemudian saudara pulang, ya. Saya biasa kalau keluar rumah pulang saya cepat ganti baju, ya. Selain cuci tangan tentunya pasti itu, ya. Kalau keluar rumah entah naik motor, naik mobil, saudara, kalau lupa, nggak pakai masker, balik lagi, saudara, ambil lagi. Puji Tuhan, ya. Terima kasih juga buat MD DKI yang memberikan pada hamba-hamba Tuhan alat mengatur suhu, pengukur suhu, saudara, juga disinfektan, ya, termasuk alatnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Injil Matius pasal yang ke-8, ya, jadi beberapa hal kita harus perhatikan, ya, menghadapi new normal ini, saudara, ya, kenormalan yang baru. Kita mesti hidup seperti biasa lagi, boleh keluar, tetapi tentu karena sesuatu, karena saudara bekerja, karena saudara ada urusan, pergi ke pasar, belanja dan seterusnya, saudara. Tapi mari kita melihat, ya, bahwa kita mesti perhatikan dua hal dalam hidup normal tersebut, ya, dalam batasan-batasan yang ada. Yang pertama kita harus perhatikan tentu imun, ya, kekebalan tubuh, ya. Orang jaga, harus pintar-pintar di kehidupan normal ini, ya, harus pintar-pintar menjaga imun tubuh, cukup tidur, ya, konsumsi makanan yang cukup sehat, sebisa mungkin konsumsi multivitamin, olahraga, saudara, ya. Ini ibadah online pagi ini lantai 2, saudara. Ya, saudara menyaksikan dari rumah, ya. Jadi ini yang sebelah sini ada tangga, naik turun tangga itu juga olahraga. Ya lumayan, kalau 2 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali yang turun tangga lumayan, ya, keringatan juga kalau berkali-kali maksudnya. Kemudian jangan lupa jemur bukan jemur di matahari, jemur di sinar matahari tentunya, ya, sebelum jam 10 pagi, ya, nggak usah lama-lama, 15 menit cukup, ya. Puji Tuhan, ya. Mari kita lihat firman Tuhan Matius pasal yang ke-8.
Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-23 sampai 27. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Dikatakan begini. Saya perhatikan ya, selain ketiba dari rumah yang online, yang beberapa pelayan yang hadir pagi hari ini. Matius 8 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, Roh besar, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara perhatikan bagaimana ketika firman Tuhan katakan Yesus naik ke perahu, murid-murid mulai ikut dia, ya, menyeberang di danau Galilea, saudaraku, ya, di danau Tiberias mereka mulai menyeberang. Alkitab berkata sekonyong-konyong, haleluya, tiba-tiba. KBBI berkata sekonyong-konyong, tiba-tiba, mendadak, ya, nggak nyangka, kok bisa ada angin. Firman Tuhan katakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Tiba-tiba, saudaraku, mendadak ada angin ribut. Angin yang begitu keras membuat perahu mereka oleng, membuat perahu mereka bergoyang kuat, saudaraku. Dan ini yang membuat murid-murid dalam keadaan takut. Notabene yang murid-murid beberapa mereka nelayan, biasa hidup di laut, biasa hidup di danau Tiberias. Memang kehidupan mereka seperti itu. Di Tasik Galilea kehidupan mereka seperti itu. Mereka sudah terbiasa yang namanya naik perahu, menangkap ikan, menebar kajar. Itu memang kehidupan mereka sehari-hari, ya. Normalnya mereka seperti itu, kehidupan normal mereka seperti itu. Nah, saudara, pagi hari tadi saya katakan kita betul penting memperhatikan yang namanya imun. Sangat setuju. Tapi satu hal yang jangan kita lupa, kita juga harus perhatikan yang namanya iman. Ini jauh lebih penting daripada imun. Saya beberapa hari lalu melayani ibadah penghiburan, ya, di salah satu tempat yang hadir gak banyak, cuma 9 orang. Dan saudara, ketika ibadah penghiburan tersebut selesai, ya, saya menyampaikan firman Tuhan. Satu anak Tuhan dia mulai cerita, dia mulai ngobrol, dia katakan bahwa temennya dari bulan Maret sejak COVID-19 ini di Indonesia yang mulai merebak, yang mulai ada kasus yang terpapar warga Depok kalau nggak salah, ya, dari Maret, April, Mei, awal Juni, teman ini pernah keluar rumah, memproteksi diri, ya, benar-benar steril sekali, nggak pernah kemana. Di bulan Juni, akhirnya dia keluar juga, karena ada urusan yang memang saya nggak tahu lah, tidak ceritakan apakah kelurahan tanda tangan atau apa, urusan apa, ya, pergi ke satu tempat, lalu dia pulang-pulang udah gak enak badan, udah gatal tenggorokan, udah batuk, sudah aku mau dia harus tes, rapid test, swab test, dan dua-duanya dinyatakan positif. Orang yang nggak pernah keluar rumah, nggak pernah melangkahkan kaki keluar ke jalan, saudara, jalan raya, di
nggak salah, ya. Kita setuju dengan himbauan pemerintah supaya kita punya kekebalan tubuh, punya imun yang baik, bagus, ya. Kita mesti menjalankan yang namanya protokol kesehatan ibadah, ya. Di bawah tangan, di dapur juga ada, di belakang ada, ya, berkali-kali RT lingkungan sini semprot apa saudaraku, ya. Gereja di sana juga di Bumi Negara juga saya dapat informasi sudah berapa kali disemprot disinfektan. Bukan cuma itu, ada disemprotan DBD juga ternyata. Kita menjalankan protokol kesehatan seketat mungkin, sebaik mungkin, tidak salah. Oke, saya kemana-mana bawa hand sanitizer ada di tas saya. Di tas saya itu masker bisa 2-3, ya, satu hari satu. Tapi mari kita perhatikan para murid, mereka sudah biasa normalnya hidup di Danau Galilea. Normalnya mereka sebagai seorang nelayan. Tapi kali ini ketika ada angin ribut sekonyong-konyong, firman Tuhan katakan mereka, ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Tuhan, tolonglah kita binasa. Mengapa keluar perkataan dari murid-murid Tuhan, tolong kita binasa, kita bisa binasa, kita bisa mati, kita bisa tenggelam. Padahal itu normalnya mereka seperti itu, kehidupan normal mereka pun seperti itu. Saudara, luar biasa jawaban Yesus. Yesus berkata kepada mereka, ayat selanjutnya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Haleluya. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Ini bicara tentang iman. Haleluya. Kemarin saya ngobrol dengan teman saya yang dia lama telepon. Dia seorang Tuhan di daerah Cirebon. Dia sudah biasa bawa grup rombongan ke Israel. Ya, dia bilang gini, saya terakhir bawa rombongan pulang tiba di Jakarta 4 Maret, lagi heboh-hebohnya. Ya, sempat ada video yang beredar bahwa perbatasan Mesir, Israel, Yordania, Israel itu ditutup, dan itu memang benar, saudaraku. Ya, grupnya dia ada 2 orang anggota dia nggak bisa masuk ke Israel, jadi mesti nunggu. Untungnya yang nggak bisa masuk 2 orang ini, untungnya mereka yang sudah berapa kali pergi, jadi nggak terlalu kecewa pasti, tapi karena sudah pernah, ya, sudah berkali-kali. Jadi memang sempat heboh, ya, di tanggal-tanggal itu. Dia katakan, puji Tuhan, kami tiba tanggal 4 Maret, itu lagi heboh-hebohnya. Apalagi transitnya itu di Abu Dhabi, ketemu dengan rombongan dari Cina, ketemu rombongan dari Italia. Nah, saudara tahu lagi itu mulai heboh-hebohnya, ya. Cina itu RRC, Italia, kita tahu 2 negara ini termasuk banyak terpapar virus corona. Bahkan dia cerita dari sekian banyak anggota, dia nggak sebut berapa banyak, 20, 30, ada 2 orang ternyata yang kena COVID-19. Ya. Tapi luar biasa, dia hanya berdiam diri, dia hanya berserah, dia hanya datang kepada Tuhan, Tuhan mohon anugerah Tuhan. Dan dia katakan sudah berlalu dari Maret, April, Mei, sudah Juni. Ya, biasa orang kan kalau terpapar, terinfeksi, ya paling tidak 14 hari baru ketahuan. Sebabnya mesti ada yang namanya isolasi mandiri. Ya, kalau memang sudah positif, mau nggak mau mesti masuk rumah sakit. Ya. Kalau sudah tahu hasilnya tesnya, harus ya dikarantina di rumah sakit, khususnya karena rumah sakit pemerintah. Saya ingat persis awal Maret kami dengan teman-teman kami mengadakan acara skop cukup besar, ya, Asia
di Jakarta. 4, 5, 6, 7 Maret. Dan saya dipercaya jadi koordinator transportasi. Jadi ini acaranya nggak cuma peserta yang dari Indonesia saja. Peserta Indonesia tidak banyak, kurang lebih 300. Peserta dari luar itu sebanyak 700 orang kurang lebih. Itu dari Korea Selatan, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina, beberapa negara yang lain selaku. Dan itu tugas saya jemput peserta dari luar. Ya, kami harus, saya dengan teman-teman kita ada tim juga, ya. Jadi panitia itu gabungan Indonesia dengan Korea. Kami pergi ke bandara. Jadi ada yang terminal 1, terminal 2, terminal 3. Ya, saya bagi tugas terminal 2, teman saya ada di terminal 3, ada di terminal 1. Dan semua peserta dari luar negeri itu pakai masker. Pakai masker itu lagi mulai heboh-hebohnya di dunia. Dan waktu saya ketemu dengan koordinator dari Korea, tanya ke saya, "Bapak ada masker?" Ya, dia kasih saya masker dulu. Beberapa saya pakai, cuma saya harus berkali-kali telepon, karena itu tugas saya. Ketua panitia telepon saya, seksi akomodasi telepon saya, rekan saya di terminal 3, terminal 1 telepon saya, driver, karena kita sewa 10 bus pariwisata, driver telepon saya, "Pak gimana? Udah bisa meluncur, udah bisa datang ke saya kemana? Terminal 2, terminal 3, sabar Pak." Ya. Jadi kalau saya pakai masker gak bebas, bukan saya nggak mau, tapi banyak kali hari itu dari pagi sampai tengah malam, saya jam 1:30, jam 1 pagi baru kita pulang ke Jakarta, kembali ke hotel. Ya. Sepanjang hari itu praktis saya nggak pakai masker, bukan nggak mau, karena memang sedikit-sedikit saya ditelepon, saya harus telepon driver, saya harus telepon ketua, saya harus telepon bagian akomodasi yang standby di hotel dan seterusnya. Jadi kebanyakan maskernya saya ganti. Nah, saudara, mari perhatikan, imun penting, sangat penting untuk jaga kekebalan tubuh, saudaraku. Itu sangat penting. Kita memperhatikan namanya protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, baik keluar rumah, keluar masuk, saudaraku, baik di tempat umum, ya. Ketika saudara ada di tempat dalam transportasi massal, busway dan seterusnya, kita mesti perhatikan beberapa hal. Ya, jaga jarak, jangan lupa tetap pakai masker. Ketika saudara mulai bekerja, ya dengan adanya new normal, ya, mulai kerja secara normal tentu dengan protokol kesehatan yang ada. Dan hal-hal yang lain, sekali lagi imun itu penting, sangat penting. Tapi jauh lebih penting itu iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, firman Tuhan katakan, ayat ke-26, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Oh, Yesus menegur, berkata dengan keras kepada murid-murid, "Kenapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ini luar biasa. Saya bersyukur kami panitia AMC acara awal Maret itu, puji Tuhan, nggak ada satupun yang terpapar di saat-saat itu. Ya, sepanjang bulan Maret, khususnya bulan April juga, puji Tuhan. Ya, pesan grupnya masih ada, belum dihapus. Puji Tuhan, semua panitia, semua peserta tidak ada yang terpapar. Padahal itu kita kumpul 1.000 orang, ya, di gedung pertemuan di area Gunung Sahari. Itu sangat rentan duduk. Itu belum terlalu diterapkan social distancing. Duduk nggak pakai jaga jarak kalau mau. Duduk normal, ini namanya normal. Tapi luar biasa. Saya sangat-sangat bersyukur tidak ada satupun peserta, tidak ada satupun panitia yang terpapar COVID-19. Selesai acara, cuma beda berapa hari, saya ada reuni. Sekolah kita angkatan saya di Jawa Tengah, Magelang. Panitia pilih tempat itu jauh-jauh hari. Dan lagi saya merenungkan luar biasa Tuhan tolong.
Tidak ada satupun mulai dari panitia sampai seluruh peserta kami 100 lebih yang hadir. Tidak ada yang terpapar, terinfeksi virus corona. Dan semua itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena hebat kita, bukan karena pintar-pintar kita mengatur hidup ini, jaga jarak, pakai masker dan seterusnya. It's okay. Pakai kita menerapkan, kita menjaga imun kita. Satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, tetap memperhatikan iman kita kepada Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan. 2 Raja pasal yang ke-6. 2 Raja pasal yang ke-6. Ketika tentara negeri Aram mengepung, firman Tuhan katakan dalam 2 Raja pasal yang ke-6, saat itu bujaknya Elisa dalam keadaan takut. Dia bangun pagi, dia lihat di sekelilingnya ada begitu banyak tentara negeri Aram mengepung tuannya Elisa, dan dia pribadi, bujak Elisa, takut. Berapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari juga, bahkan umat manusia takut. Banyak hal yang mengepung, sepertinya di mana-mana ada virus corona. Kita mau ke sana, jangan-jangan, karena sekarang nggak cuma PDB, ya, nggak cuma ODB, orang dalam pemantauan, masih dalam pengawasan, tapi juga orang yang tanpa gejala, OTG, ya, kelihatannya sehat, waktu tes ternyata positif. Nah, kita nggak tahu, kita berpapasan, bertemu dengan seseorang, ya, kita nggak tahu nih orang ini benar-benar sehat atau enggak. Bujang Elisa ketika dia bangun pagi, dilihat begitu banyak tentara yang mengepung mereka dan takut. Ini manusiawi. Ketika seseorang hidup, ketika ada masalah, persoalan dan ketakutan menghampiri hidup ini sesuatu yang normal. Tapi setelah perhatikan, bujangnya dia berkata kepada Elisa, dalam ayatnya yang ke-15, ketika pelayan Nabi Allah bangun pagi-pagi, 2 Raja-Raja 6 ayat 15, dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ini luar biasa. Elisa dia menjawab, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Haleluya. Ini perkataan iman. Jangan takut. Bisa berkata pada bujangnya, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat selanjutnya, berkatalah Elisa, Tuhan, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Oh, hari-hari kita perlu seperti doanya Elisa, Tuhan, biarlah kami memiliki mata iman, bukakan mata rohani kami. Biar kami memiliki mata iman, melihat bahwa Tuhan tetap menyertai gerejanya, Tuhan tetap menyertai umatnya, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Sementara mengikuti ibadah online pada saat pagi hari ini, percayalah firman Tuhan. Elisa dia berkata, Tuhan bukalah kiranya matanya, mata bujangnya, supaya ia bisa melihat. Haleluya. Saudara, kita oke, ya, untuk menjaga imun kemana-mana. Kebanyakan kita kasih salam corona aja seperti itu, ya, salam corona. Tapi kalau ada jemaat datang, ya, atau saya lagi berkunjung ke rumah jemaat, mereka mau salam, saya salam. Kenapa?
iman penting, imun penting, tapi iman jauh lebih penting. Roma 10:17 katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya ketika saudara suka mendengar firman Tuhan seperti pagi hari menjelang siang hari ini, maka iman kita ditimbulkan, iman kita dimunculkan, iman kita bertambah, iman kita semakin kuat. Waktu kapan? Waktu saudara dan saya mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini akan senantiasa menyertai hidupmu dan hidupku. Firman Tuhan ini akan senantiasa memimpin, menuntun langkah-langkah saudara dan saya. Haleluya. Luar biasa. Selanjutnya benar Tuhan bukakan mata daripada bujang Elisa ini. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Ini Tuhan yang kirim sekeliling Elisa. Haleluya. Ini luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, ada satu contoh yang lain. Firman Tuhan katakan dalam Bilangan pasal ke-21. Mari kita lihat di Bilangan 21 ayat yang keempat. Bilangan 21 ayat yang keempat. Mulai setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah laut berlaut untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hamba ini kami telah muak. Lalu Tuhan perhatikan menyuruh ular-ular gedung ke antara bangsa itu yang memangkut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Banyak. Kenapa? Karena dosa, karena kesalahan. Mereka melawan Tuhan, melawan Musa. Kata firman Tuhan luar biasa. Bukan cuma Musa yang dilawan, Tuhan pun mereka lawan. Ini satu hal yang memilukan hati Tuhan. Saya pernah sampaikan, kalau bicara wabah, pandemi, saudaraku, itu bisa karena murka Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan Dari 7:18, dan umatku yang merendahkan diri, mencari wajahku, dan berpaling dari dosa-dosa kejahatan negara mereka, aku akan memberikan negeri dan mengampuni. Tuhan bisa marah, Tuhan bisa murka. Sama ketika Tuhan melihat Sodom dan Gomora, Tuhan marah, Tuhan murka. Sebelum itu terjadi tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di negeri itu, masih mau hukum? Tuhan bilang enggak. Turun terus, sampai angka yang ke-10. Kalau ada 10 Tuhan, dia berani itu. Abraham berani tawar-menawar dengan Tuhan, berani untuk memperjuangkan kalau bisa Sodom dan Gomora jangan dihukum. Kalau ada 10 Tuhan, Tuhan bilang kalau ada 10 aku tidak akan hukum. Kenyataan yang ada 10. Saudara, yang saya kasih dan kasih Kristus, ketika orang Israel dicatat dalam Bilangan pasal ke-21, mereka mulai melawan Tuhan, mulai bersungut-sungut karena tidak ada makanan, tidak ada air, dan mereka bosan dengan itu saja, makan manna. Mereka bosan, mereka marah, mereka lawan Musa, lawan Tuhan. Dan Tuhan izinkan ada ular sekian banyak memangkut mereka yang berbuat dosa, yang melawan Tuhan, melawan pemimpin Musa dalam hal ini.
Kemudian Alkitab katakan, kalau saudara lihat dalam ayat-ayat ini, ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa. Ini satu hal yang luar biasa, cara yang luar biasa untuk meredam hati Tuhan, cara yang luar biasa membuat hati Tuhan tidak murka. Ada orang-orang yang Tuhan pakai seperti Musa, berdoa kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, mohon supaya Tuhan berkemurahan. Dan benar saudara, Tuhan katakan kepada Musa, buat satu tiang, buat ular tembaga. Dari tembaga sudah buat, ya. Dan semua umat Tuhan, semua orang Israel harus melihat tiang tersebut, melihat ular tembaga yang ada di tiang tersebut. Dan siapapun yang melihat tiang ular tembaga tersebut tidak akan mati. Hari ini ada berapa banyak yang mati meninggal di dunia, bangsa-bangsa termasuk di antara bangsa kita. Dan Tuhan ajarkan saudara untuk mari melihat kepada salib Kristus, melihat akan kasih Tuhan, melihat di sana ada kuasa Tuhan, melihat di sana ada pengampunan, di atas salib Yesus ada pengampunan. Semua orang yang merasa sakit, semua orang yang merasa gagal, semua orang yang merasa gak tahu bagaimana ke depan, mari pandang salib Kristus, melihat pandang salib Yesus. Saya terlalu percaya di salib Kristus ada kemenangan. Kristus sudah menang di atas kayu salib. Kristus sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Di atas kayu salib sudah terjadi pertukaran kutuk apa saja Tuhan ganti dengan berkat. Di mana? Di atas kayu salib. Oh, segala kelemahan, keterbatasan kita Tuhan ganti di atas kayu salib dengan kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan ajar saudara dan saya untuk mari pandang saja salib Kristus. Lihat salib Kristus. Di sana ada pengampunan, di sana ada kelepasan, di sana ada pertolongan Tuhan, di sana kita dimerdekakan, di sana saudaraku sakit penyakit kita apapun itu disembuhkan. Ketika kapan? Ketika saudara dan saya pandang salib Kristus. Tiang ular tembaga bicara tentang salib Kristus. Pandang, jangan melihat dunia ini. Dunia ini begitu menakutkan mungkin. Sama seperti bujang Elisa waktu lihat keluar bangun pagi, ada begitu banyak tentara Aram yang mengepung mereka. Hari-hari ini sepertinya terlalu banyak virus di luar sana. Tapi memang kita belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama. Tidak hanya imun yang kita perhatikan, tapi iman jauh